Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah, perancangan, dan perencanaan kurikulum, khususnya pada topik 3 ruang kolaborasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan penilaian pada Understanding Backward Design, khususnya pada aspek kemampuan aplikasi atau menerapkan. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Oke, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri sebagai manajer kelompok. Nama saya Yunita Jilajalis Putri. Kemudian adapun anggota kelompok 3 yaitu Intan Mutia, Lydia Yohana, Mutia Sukmadewi, dan Pendra Rizky Yudana. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dan juga hasil diskusi dari kelompok 3, di mana kemampuan aplikasi itu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu dalam evaluasi dan penilaiannya ada efektif, di mana efektif itu dapat diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, di mana efektivitas itu didukung oleh teori Supardi bahwa pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang diarahkan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini berdasarkan hasil diskusi, peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif ketika peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan waktu yang tepat, kemudian fasilitas yang mendukung, dan juga kegiatan pembelajarannya terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang aspek kedua yaitu efisien, di mana kita ketahui dalam mengaplikasi penilaian sesuai dengan prosedur dan mampu menyelesaikan dalam waktu yang tepat dengan memenuhi prinsip kesahihan dan keandalan. Di sini peserta didik hendaknya dapat memiliki indikator ketercapaian dan kesesuaian dalam pengalaman belajar. Nah, efisien ini dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan optimal sehingga dapat meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian aspek yang ketiga adalah fasih, di mana dalam kegiatan pembelajaran kita meminta peserta didik untuk berdiskusi, bisa juga untuk mengkomunikasi saran, pendapat, dan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi dalam evaluasi dan penilaian ini, peserta didik dapat dikatakan fasih jika dia mampu menunjukkan penalarannya, mampu bertanya dan menjawab pertanyaan dengan benar, mampu menyatakan pendapat dengan jelas, dan mampu berdiskusi dengan orang lain. Ini dapat kita lihat pada gambar, peserta didik mampu mengkomunikasikan untuk memecahkan permasalahan dari konteks yang sedang dibahas. Oke, kemudian ada pun aspek yang keempat yaitu adaptif. Adaptif di sini dinilai dari kemampuan peserta didik yang pertama untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi peserta didik dapat memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Terus yang kedua, peserta didik mampu melakukan kolaborasi, juga memiliki kebebasan pribadi untuk mengemukakan pendapat, dan juga dapat beradaptasi terhadap guru maupun temannya. Yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk memiliki tanggung jawab terhadap tugas kelompok maupun membantu teman yang kurang mengerti. Jadi apabila teman tidak mengerti, peserta didik dapat adaptif untuk membantunya. Kemudian, peserta didik memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, dan tegas dalam kegiatan pembelajaran. Oke, aspek yang kelima, aspek yang terakhir yaitu anggun, graceful. Di sini
Peserta didik memiliki aspek anggun apabila peserta didik memiliki pemahaman untuk mengkomunikasikan solusi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam materi yang dibahas dengan jelas, tegas, dan tepat. Di sini peserta didik mempresentasikan solusi dengan akurat dan juga dapat menuntun peserta didik lain atau rekannya untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja 5 aspek dari kegiatan menerapkan. Saya sebagai manajer kelompok memohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.